Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Hima PBA Podcast. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, biar kami lebih semangat dalam mengundang narasumber sesuai requestan kalian. Jangan lupa roti kuningnya ya guys. Oke. Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Sekarang kita bersama dengan Mas Zikal ya. Dari asesor LSP3 Mercubuana. Oke, dengan tema kali ini itu tentang kewirausahaan. Mungkin dari sahabat Adil yang bertanya duluan. Izin Mas Ikal. Kita sharing aja nih kita ya. Ya. Per hari ini pun UMKM selalu jadi sorotan bagian pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara mengembangkan UMKM, bagaimana cara merealisasikan UMKM secara media digital. Dari pandangan Mas Ikal ini untuk perubahan dan inovasi dalam UMKM masyarakat ini bagaimana? Terima kasih kepada sahabat Ketua Umum, sahabat Teguh, dan juga Wakil Ketua Umum, sahabat Adil, Sinkan, kita sharing ya. Berbicara UMKM tentunya sangat menarik ya, yang diadain teman-teman Hima PBA Universitas Islam Jakarta, dan salam takdim juga kepada Rektorat. UMKM ini sebenarnya sebuah penopang bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berbicara pada tahun 1998. Bagaimana negara kita ini dilanda krisis moneter di era Orde Baru. Waktu itu konflik politik dan sangat merambah kepada masyarakat khususnya di segi kewirausahaan. Pengusaha banyak yang kolab, pabrik-pabrik banyak yang nutup, bahkan PHK massal. Tapi yang terjadi pada UMKM justru malah meningkat dan menopang untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Itu bisa dilihat dari buku keluaran Bank Indonesia secara data statistik, produk domestik bruto yang sangat menopang dan relevan sehingga signifikan untuk ketahanan di segi ekonomi Indonesia, yaitu UMKM. Tapi semakin berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, UMKM tidak luput dari sorotan. Yang biasanya UMKM kita sering lihat, katakanlah, mohon maaf ya, hal terkecil orang pedagang kaki lima, ya, sekarang bisa bermanuver menjadi pedagang online, buka toko online walaupun secara fisik dia belum punya. Itu banyak sekali terjadi. Nah, harapannya bagi para pelaku dan aplikasi dalam dunia bisnis, setidaknya harus seimbang antara dia memiliki produk secara fisik ya, toko secara fisik, dan juga memiliki toko secara online. Nah, ini sangat penting sekali. Hemat saya, pemuda yang saat ini bergerak di dunia kewirausahaan, bahkan fokus dalam dunia usaha, kita jangan sampai tertinggal yang namanya digitalisasi. Sehingga peluang digitalisasi yang ada sekarang ini bisa kita nikmati dengan jualan online. Minimal walaupun belum punya toko secara fisik, punya toko online. Itu Mas Adil. Tapi kalau kita lihat dari akhir-akhir tahun kebelakang ini juga ya Mas, banyak yang membuka UMKM atas dampak COVID kemarin dan alhamdulillahnya berdampak besar. Jadi sebenarnya UMKM ini benar tadi kata Mas Ikal, jantungnya ya Mas, bisa dikatakan jantungnya daripada perekonomian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, sampai mungkin membangun jaringan pun di media sosial juga. Nah, dari pendapat Mas Ikal nih Mas, kan sekarang UMKM ini bukan hanya dibutuhkan masyarakat doang, banyak juga mahasiswa yang berusaha buka usaha pribadi atau dari organisasi pun
ada ikhtiar untuk mencapai daripada usahanya dengan membuka usaha. Dari pandangan Mas Igal, bagaimana sih persiapan kita sebagai organisasi atau kader-kader mahasiswa untuk membuka bisnis tersebut? Pertanyaan bagus, Mas Adil. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi bisnis, dalam artian implementasi untuk bergerak di bisnis, kita setidaknya memiliki minimal 3 prinsip. Yang pertama itu fisik, yang kedua mental, yang ketiga akhlak. Contoh yang pertama, kenapa harus memiliki fisik yang kuat? Ada sahabat kita dari Hima PBA, UIC, dia kuliah tetap, tapi buka usaha juga dari jam 5 sore sampai jam 3 dini hari pagi. Kalau fisiknya nggak kuat, saya yakin dalam hitungan minggu bahkan hari, dia katakanlah down kesehatan, dan disarankan pasti harus memilih kamu fokus kepada kuliah atau fokus kepada bisnis kamu. Kalau fisiknya kuat, kenapa harus milih salah satu? Ambil dua-duanya kan juga bisa, itu yang pertama. Karena nggak ada bahasa tanggal merah kalau dunia bisnis itu, Mas Teguh. Yang kedua, mental. Mental harus dimiliki dalam berbisnis. Hal terkecil, ketika kita menjadi pedagang atau salesman, kita dihadapkan dengan customer yang masing-masing itu berbeda-beda backgroundnya. Ada yang dari backgroundnya itu memang akademisi, bagaimana kita harus bisa menyeimbangi. Ada yang backgroundnya itu, mohon maaf, preman, bagaimana kita bisa menghadapi, dan lain sebagainya. Kalau mental kita nggak kuat, yang terjadi adalah kita kalah bahasa, kita kalah dalam mereka yang menentukan harga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya, ialah akhlak. Akhlak harus dimiliki dalam dunia usaha masing-masing person, secara individu maupun independen dan dependen. Kenapa harus dependen juga ikut? Kalau ini lingkupnya adalah kelompok, lingkupnya adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang memang membawa beberapa dan banyak massa, akhlak itu harus ada dan dijalankan. Ketika kita dikasih amanah untuk mengelola sebuah bisnis yang besar, yang penghasilannya itu cukup untuk bayar SPP, cukup untuk ngopi-ngopi di kafe ya. Kalau tanpa ada akhlak yang terjadi, mohon maaf, mereka saling berebut roti. Dalam artian, saya ini pimpinannya perusahaan ini, bisnis ini, sayalah yang harus besar penghasilannya. Nah, yang sekretaris nggak terima. Nah, yang supplier marketing pun sama nggak terima. Saya tombaknya dalam bisnis ini karena saya marketing. Nah, ketika akhlak dimiliki, mereka saling menghargai, mereka saling menaati peraturan yang sudah disepakati. Oke, peraturan awal berapa persen untuk pimpinan, berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk supplier dan lain sebagainya. Makanya hemat saya sangat penting, tidak hanya di dunia bisnis saja, mahasiswa, sahabat-sahabat yang sudah bekerja, akhlak itu harus ada. Dan akhlak tidak hanya di Islam aja, apalagi background, mohon maaf, Islam. Kayak kampus kita, kampus Universitas Islam Jakarta, backgroundnya ini memang background Islam. Kalau akhlak tidak dimiliki, ya merugikan dan juga tidak mengharumkan alma mater kita. Eh, Adapun yang tadi Mas Dika sampaikan, dana itu nomor sekian ya Mas dari Nomor modal sekian. bisnis. Kasarnya kalau kita ulangin lagi sama fisik, mental dan akhlak. Jadi ketika orang udah ada ikhtiar atau niat baik untuk berusaha, wirausahaan, yang penting 3 itu dulu yang dimiliki. Baru ya dana menyusul lah. Menyusul. Jadi ini Mas, banyak kan juga mahasiswa mungkin merasa ya sebenarnya sih udah jadi penyakitnya mahasiswa ya ketua. Jadi penyakit mahasiswa ketika uang kemahasiswaan tidak turun, mahasiswa genting.
Iya benar. Ada beberapa masukan dari alumni, salah satunya alumni PBA juga Mas Ikal, salah satu wirausaha yang top. Dia orang asli Madura, Oh iya. Mas Mas Agus Satifila. Hmm. Alhamdulillah waktu itu sempat wirausaha beliau dipakai dalam kegiatan kemarin waktu itu Jokowi bersama sini. Alhamdulillah mungkin wirausaha beliau dipandang juga dengan kualitas yang mumpuni sehingga rasa yakin customer nambah sampai Pak Jokowi pun bisa di catering lah bahasa kasar dengan dia. Jadi ada pun dana itu nomor sekian, dan kalau balik lagi itu ke mahasiswa yang pasti kan mikirin otomatis awal modal pertama nih, itu gimana tuh? Oke, itu sangat fundamental ya, yang sering terjadi, bahkan saya pun pengalaman ketika berbicara anggaran untuk organisasi kemahasiswaan yang belum turun, banyak yang tidak hanya PBA saja yang merasakan, teman-teman yang lain pun merasakan. Dan saat itu ini berbicara pengalaman, pada S1 saya di Jember, UIN Jember, anggaran memang belum turun, tapi kita sudah dituntut untuk mengadakan sebuah program yang ada di organisasi internal. Langkah yang akan kita gunakan untuk bisa menjalankan, yang pertama adalah ketika berbicara program ini, kita ini patungan dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan maupun instansi. Kita join. Contoh, waktu itu kita kerjasama dengan Dispora, Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Jember. Dispora ada program tentang kepemudaan yang bersangkut dengan talenta. Nah, kebetulan ini ada juga program kita di salah satu departemen menangani kepemudaan. Kenapa kita nggak join sama program ini? Outputnya toh pun sama untuk pemudaan. Ketika berbicara anggaran, kita belum ada, tapi Dispora sudah ada. Kita join lah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersangkut paut dengan bisnis, kalau hanya mengandalkan, mohon maaf, di segi anggaran itu susah untuk jalan. Karena mindset kita tidak akan bergerak kalau tidak ada anggaran. Iya benar. Iya. Itu mindset kalau yang, mohon maaf, untuk organisasi semua ya, dalam artian bukan bisnis. Tapi kalau bisnis, sekarang banyak di toko-toko online itu tidak punya toko secara fisik, bahkan produk pun tidak punya, tapi mereka bisa join yang sudah punya produk dan toko. Contoh hal terkecil, saya tidak memiliki produk, tidak memiliki tempat, tapi ada teman saya yang sudah memiliki produk dan tempat. Tapi sisi lain, output yang saya punya adalah saya memiliki jaringan networking yang bisa menghasilkan. Kenapa tidak kerjasama aja? Ini saya ada orderan sekian untuk pembikinan, mohon maaf, misal katakanlah baju atau jaket. Ente kan ada nih tempat produksi sama bahan dan lain sebagainya. Kita join. Dan di sini kan bisa terjadi tanpa mengandalkan harus ada uang dulu dalam dunia bisnis. Dan nanti hasil daripada kerjasama itu kita kumpulkan untuk membuat bisnis kita sendiri. Kalau kita mau fokus dalam dunia entrepreneur, andai kata person ya. Tapi kalau kelompok, ya setidaknya dengan kelebihan kelompok ini, semakin banyak jamaah, ibarat kata semakin terkabul doanya kan gitu ya. Dan semakin banyak juga jalur rezeki. Masing-masing orang ini pasti memiliki kelebihan masing-masing. Mas Teguh ada yang memiliki jaringan, saya punya nih sebuah perusahaan yang nangani untuk legalitas, katakanlah organisasi di segi bisnis. Di sisi lain, oh iya saya juga punya nih, dalam artian sambungan aja nih program-program sehingga outputnya nanti untuk bisnis. Dan dalam sistem bisnis itu yang namanya bisnis,
pasti ingin mengenal keuntungan. Iya benar. Ya, keuntungan. Kalau nggak untung bukan bisnis. Maka dari situ kita buat kesepakatan dan visi misi dalam perusahaan. Tapi kalau ada dari ketua kita nih dalam wirausaha pandangannya gimana nih? Kalau dari diri pribadi ya, tentang kewirausahaan, yang namanya usaha, nggak setiap usaha itu berjalan mulus. Jadi ada kalanya rugi, ada kalanya untung gitu. Jadi ya gunanya mental itu yang tadi dikatakan Iya. oleh Mas Zikali ya. Itu nggak semuanya berjalan mulus. Jadi ada signifikan draftnya kenaik, Heeh. dan Iya. makin turun. Nah, mungkin salah satu juga tadi Mas Dika bilang juga, kalau yang saya tangkap ya Mas, intinya itu asal semangat ya Mas. Kadang Mental yang sih. mental semangatnya Mental. itu yang dibangun kekuatan pikiran dari orang yang ingin menjalankan wirausaha tersebut, kadang-kadang masih terpaut sama modal, modal lagi. Padahal kalau kita lihat sekarang juga benar, ada teman kelas kita Mas PBA, dia awal sampai kita tuh jualan, emang benar-benar jualan di Shopee, katanya cuma sekedar drop ke dia sebagai pengumpul barang, ketika ada yang beli barang tuh. Ya. Biasa kan dia emang nggak punya produk dan juga nggak punya toko, tapi dia bisa ngejualin barang orang dan mendapatkan faedah dari usaha itu. Dropship ya, tadi dropship ya Mas? Dropship. Ya dropship. Ya, mungkin kalau menurut Mas Ikal ini, sekarang kan anak-anak mahasiswa tuh ya lebih cenderung membeli daripada menjual gitu. Ya. Gimana sih cara ngebangun? Pertama sih kalau yang tadi disampaikan kan persiapan mental, itu mungkin persiapan dari diri pribadi, cara ngebangun, ayo ngerangkul teman-teman, karena kan pada tema kali ini kan ya organisasi nih. Gimana sih yang tadi Mas Jika bilang, yuk kita patungan untuk usaha kecil-kecilan, membangun rasa. Kalau membangun rasa, hemat saya sulit Mas. Karena dunia bisnis ini dunia seni dalam kita mengelola ya. Yang saya rasakan ketika sudah bisa merangkul teman, di pertengahan jalan yang terjadi malah merugikan. Contohnya gini, teman bisa kita ajak karena menghargai kita. Tapi ketika di pertengahan jalan, ada fase yang namanya kebosanan. Iya Kita benar. sudah bisnis, tapi hasil belum kita rasakan. Kalau mental tidak kuat, mohon maaf, mas saya mengundurkan diri. Ya, Iya pasti. pasti itu. Tapi ketika kita mengajak sahabat kita, teman kita yang memiliki jiwa tentang kewirausahaan dan suka sekali yang namanya berdagang, sepi rame pun tetap bersama. Pernah suatu ketika, ini pengalaman saya waktu di Jember, waktu itu saya sebagai salesman di sebuah pabrik AMDK, air minum dalam kemasan. Saya mengajak teman-teman yang memang waktu itu secara prodi dia ekonomi bisnis syariah ya. Tapi yang mau ikut dan bergerak bisa dihitung jari mas, segelintir saja. Karena beda, seninya ini beda. Mungkin kita kuliah di jurusan bisnis, outputnya selesai kuliah masuk ke perusahaan. Bukan output bagaimana caranya selesai ini kita memiliki usaha. Beda kan? Dunia pekerja dengan dunia memiliki usaha. Beda. Bisa dihitung. Tapi ketika waktu itu kita jalan dan kerjasama antar fakultas, bahkan brand kampus kita mau kerjasama dengan membuat brand nama kampus, tapi yang produksi dari pabrik kita,
teman-teman pada ikut karena melihat background kampusnya. Oh iya Ya, benar. di sini kita bisa mengetahui mana yang hanya mengandalkan ketika kita besar, hanya memanfaatkan bahasanya gitu lah ya. Dan mana sahabat yang benar-benar berjuang bersama ketika kita masih belum ada. Itu banyak terjadi nggak hanya di dunia bisnis, organisasi pun sama. Mas Teguh diamanahkan sebagai Ketua Umum Hima PBA UIC. Sebelum jadi Ketua Umum mungkin ya dikit lah bahasa teman yang akrab sama beliau. Tapi ketika jadi Ketua Umum banyak yang akrab, saya yakin itu. Iya benar. Ya. Relasinya juga nambah sih. Relasinya juga nambah. Tapi ketika, mohon maaf, nggak menjabat lagi, mana yang dulu sering konfirmasi, konsolidasi, nanya kabar ke saya kok sekarang Iya benar. jarang. Kan bukannya begitu. Ini hukum alam mereka gitu ya. Nah, makanya salah satu nasihat yang paling saya ingat dari guru saya yang saat ini saya dampingi beliau, Ki Ali Maskur Musa. Kebetulan beliau diamanahkan sebagai Ketua Umum ISNU. Backgroundnya hukum tapi suka dunia bisnis, Mas. Bahkan beliau diamanahkan dalam segi profesional kerja sebagai komisaris utama PT Pelni. Beliau itu menyarankan santri-santri walaupun fokusnya ngaji, ibadah, tapi kita juga fokus untuk mencari maisa, mencari rezeki Iya maksudnya. benar. Caranya apa? Ya usaha. Kalau kalian, mohon maaf, nggak terlahir dari keluarga mampu, usaha. Saya ke Jakarta ini bukan siapa-siapa, saya keluarga petani. Ibu saya, mohon maaf, buta huruf, dalam artian ya nggak bisa baca. Tapi saya memiliki etikat kuat, orang tua saya mendukung. Waktu itu, orang tuanya Ki, saya nggak bisa mewarisi harta yang lebih. Tapi saya punya sawah. Sawah ini saya jual untuk kalian kuliah. Perkara nanti biaya, oke, kita kerjasama. Dalam artian saling bahu-membahu, membantu. Ya dengan itikat kuat sehingga beliau, alhamdulillah dikasih amanah Allah, kelebihan rezeki. Nah ini fase seperti ini kan jarang sekali. Apalagi mohon maaf, sudah tidak mampu, ya, tidak mau kerja Males keras, ya. males, hanya mengandalkan uang orang tua. Udah jangan selalu kita bawa kader seperti ini. Iya benar. Cari yang katakanlah walaupun dia nggak mampu, Tapi mau berusaha ya. mau berusaha kerja keras dan militan, rangkul dia. Tapi kalau tadi Mas Iqbal bilang Kiai Ali itu yang saya ingat beliau juga punya coffee shop ya. Kopi shop. Salah satu usaha ikhtiar beliau dalam mencari maisha itu rezeki yang dihadapkan di dunia itu toko kopi dan ladang beliau juga ada ya gitu. Ya, villa. Jadi bahasa kasarnya tokoh pun di Indonesia pun tidak mengajarkan kita untuk berleha-leha ya. Iya. Tapi walaupun kadang kecil sedikit usahanya terus berjalan konsisten. Misalnya istiqomah juga didukung sama ikhtiar kuat. Mungkin nih ada pertanyaan dari Mas Ketua nih. Mas Dika. Iya, jadi gini Mas Zikal, kan jadi langkah implementasi yang pertama apa untuk supaya kawan-kawan PBA kan sebenarnya kan udah pasti SPD ya, Ya. nggak semua SE. yang SE ya. nggak semua kawan-kawan pengen menjadi guru kan, Ya. ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi Pebisnis. pembisnis, banyak dari kawan-kawan. Jadi implementasi Mas Zikal apa gitu yang pertama, langkah pertama dalam bisnis awal. Kita nggak ngomongin untung dulu lah, Ya. rugi dulu aja. Oke. Pertanyaan bagus ya. Bagi sahabat-sahabat Hima PBA UIC yang memang berpotensi untuk karir di dunia usaha, hemat saya, saran saya adalah ketika ada potensi peluang dari salah satu sumber SDM di Hima PBA, kita kembangkan. Contoh hal terkecil, ketika saya kuliah di Bandung, sebelum kuliah di Jember, saya didoktrin, kamu haram minta uang ke orang tua. Doktrinnya seperti itu, Mas. Terkesan kejam memang. Tapi untuk menuntut dan merubah mindset saya agar saya bisa mandiri. Waktu itu,
di temen satu yayasan saya punya usaha warteg ya, kantin di dekatnya ITB sama Unikom. Kalau Mas ke Bandung ada gedung satu itu kan kompleksnya gedung satu. Unpad, ITB sama Unikom. Kebetulan yayasan ke situ. Saya melihat potensi ada gorengan dan lain sebagainya ya, kue. Pagi hari ini teman-teman rata-rata tidak sarapan, Mas. Waktu saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lah kenapa tidak saya bawa aja nih gorengan sama kue bolunya Oh iya, buat sarapan. kampus. Jadi kalau kuliah, mohon maaf, 2 kresek isinya yang kanan 2 tupperware, kiri 2 tupperware, sama tas itu besar 1 tupperware. Jadi saya bawa 5 tupperware. Banyak juga. Banyak. 2 saya jual di kelas, 3 saya taruh di depan kelas. Dan alhamdulillah di situ dapat penghasilan. Hal terkecil ya, potensi ya yang ada di lingkungan sekitar. Kalau teman-teman TBA ada potensi, kita kembangkan. Yang kedua adalah jangan malu-malu untuk berjualan. Walaupun paling kecil, katakanlah di lingkungan kelas atau PBA sendiri, ini saya ada produk, kayak misal Mas yang buka warkop, kopi, ayo yang suka ngopi. Nah ini diberdayakan. Ketimbang beli di luar, kita beli aja di kader kita sendiri. Nah ini namanya implementasi dalam sistem kaderisasi. Tidak hanya di organisasi saja, tapi kaderisasi di dunia usaha. Itu salah satu juga cara pendekatannya juga ya, Mas Igal. Pendekatannya mungkin ada beberapa kader yang suka di bidang nulis, namun mungkin per hari ini ada kader yang suka di bisnis, maka pendekatan pun dari pimpinan organisasi melalui bisnis. Atau bisa juga membuat Mas Teguh diamankan ketua, Mas Adil wakil ketua, membuat sebuah kebijakan program dengan memberdayakan ekonomi di Hima PBA UIJ. Saya yakin teman-teman kan tidak punya usaha nih. Ya kita berdayakan, kita kembangkan. Ini contoh yang real. Siapa yang tidak kenal Pak Hairul Tanjung? Semua pasti kenal. Iya, kenal. Ya big boss ya, sultannya, sultan ya, bahasanya gitu ya. Satu-satunya muslim yang menduduki orang terkaya di 10 besar apa 5 besar itu menurut data Forbes yang ada di Indonesia. Kenapa beliau bisa besar seperti itu? Itu hasil perjuangan dari kebijakan kepemerintahan pada zamannya Pak SBY. Andai kata nggak ada yang namanya pengembangan dan kebijakan, mungkin Pak Hairul Tanjung nggak bisa masuk seperti itu. Nah, antara kebijakan pemerintah, hukum, itu sangat berpengaruh untuk kemajuan bisnis. Itu, Mas. jadi secara tidak langsung kebijakan pemerintah ketika mendukung kesehatan masyarakat kecil bisa membantu juga. Sangat bisa, sangat bisa. Dan itu bisa kita implementasikan di dunia organisasi. Sekarang ini yang baca webnya Jakarta Planner sudah banyak juga bagian orang-orang Jakarta yang masukin e-commerce mereka, usaha mereka ke aplikasi Jakarta. Ya. Mungkin ya salah satu PR untuk masyarakat Indonesia yakni melek terhadap perubahan sih, Mas Igal. Jangan sampai apa yang telah kita usahakan bertahun-tahun tergilas oleh zaman karena kunonya digitalisasi. Jadi, kalau dari Mas Igal di pengalaman Mas Igal berusaha, terus juga alhamdulillah Mas Igal pada hari ini pun diberi amanah sebagai ketua DPPG di Nusa, Gerakan Santri Planner. Jadi Mas Igal ini juga memperhatikan para santri dalam mengayomi, ayo kita bangun pelan-pelan bisnis. Dan yang kalau saya tahu juga Mas Igal sekarang diamanahin juga sebagai asesor di Percubana LSP 3 Berafem. Ya. Alhamdulillah kemarin baru dilantik ya. Ya. Alhamdulillah Latihan. Lebaran Idul Fitri ya Mas.
Berarti yang jadi pertanyaan ini loh, mungkin para itu kan masyarakat ketika ingin belanja pun di kewirausahaan banyak yang pikir apakah ini barangnya mumpuni atau barangnya banyak orang yang suka, apakah setiap wirausaha itu butuh sertifikasi profesi. Oke. Secara kebijakan semua membutuhkan sertifikasi profesi, kompetensi di dunia usaha masing-masing maupun karir. Kampus UIC ini kan ada akreditasinya. Iya. Siapa yang memberikan? BNSP lewat asesor kan? Semua membutuhkan, termasuk usaha. Contoh terkecil, selesai saya pelatihan itu kan naik Grab, Mas. Kebetulan supir Grabnya ini nanya, Mas, pelatihan apa? Ini Pak, biasa, asesor. Loh, asesor ini yang mengeluarkan sertifikat itu ya? Tahu Pak? Iya. Saya ini punya teman. Cerita nih, si sopir cerita, saya punya teman, dia itu nggak kuliah, nggak sampai SMA, SMP. Tapi dari SMP dia memang fokus menangani di dunia perkapalan. Jadi dia mengetahui kapal mana yang rusak nih. Kapal ini kan besar, Bos. Bukan kayak motor. Dia tahu. Nah, dia disarankan sama temennya untuk mengikuti pelatihan uji kompetensi yang dari BNSP Asesor ini lewat LSP. Nah, saya diajak Mas waktu itu ke pelabuhan Jakarta Utara itu Tanjung Priok ya, Tanjung Priok. Dari pagi sampai siang itu kita hanya muter-muter. Lah kerjanya teman saya ini hanya ngasih tahu, Pak, ini yang rusak bagian tubuh kapal ini. Pak, ini yang rusak, ini yang rusak. Itu Mas, nggak ada satu hari penghasilannya 1,5 M. Wow. Cuma nunjuk-nunjuk doang. Lah saya nanya, Gokil. Bos, Gokil. kamu kok penghasilannya kayak gini luar biasa? Apa? Dulu kan kayak seperti ini. Memang dulu saya hitungannya kan jutaan, puluhan. Sekarang bisa M karena saya memiliki ini, sertifikat kompetensi berlambang logo Garuda. Apa namanya ini? Pelatihan dari LSP, nanti yang mengeluarkan BNSP. Nah ini hikmahnya ya. Dia nggak kuliah, nggak punya sertifikat, nggak punya ijazah formal, tapi dia punya sertifikat dari negara. Dan sekarang peraturan TKW sebelum berangkat itu harus ada sertifikasi kompetensi. Jadi ketika negara mengirim utusan untuk jadi TKW, orang yang menerima ini sudah nggak ragu lagi karena memiliki sertifikat berlambang logo Garuda. Ini memang sudah diakui negara bahwa dia ini kompeten di bidangnya masing-masing. Mendapat validasi ya. Bahkan mohon maaf sekelas pembantu rumah tangga, baby sister pun kita sertifikasi. Guru pun juga ada ya? Guru pun ada. Dan sekarang untuk sertifikasi semua. Untuk penunjang naik jabatan, Mas, salah satunya itu. Contoh hal terkecil, saya mau melamar kerja di sebuah instansi pemerintah maupun perusahaan dengan Mas Adil. Saya tidak memiliki sertifikat kompetensi, tapi saya lulusan S2. Ketimbang Mas Adil yang lulusan S1, tapi memiliki sertifikasi. Pasti saya yakin, orang yang memberikan penilaian ini akan mengambil yang punya Mas Adil. Karena ya di dunia profesional yang dibutuhkan bukan hanya sekedar ijazah, tapi profesional skill dalam dunianya masing-masing. Itu Mas. Benar, kalau kita sering nonton di coach TikTok, benar kata Bang Rocky Gerung ya. Mas. Ijazah cuma sekedar bukti kalian pernah sekolah. Iya, benar. Kalian bisa berpikir. Kadang saya merasa kuliah online. Tapi bayaran offline ya Bang? Gak bisa. Dosen hanya ngasih penjelasan, setelah itu kita suruh nyari sendiri materinya. Apa manfaatnya ini? Kan ya? Manfaatnya untuk apa? Belajar sendiri dong. Iya, paling untuk nilai oke lah untuk diri kita sendiri. Tapi untuk manfaat skill pengalaman apa? Ya untuk pengalaman kita cari di luar organisasi ini, Rek. Iya benar. Organisasi. Kalau tanpa organisasi kita hanya butuh buku. Iya benar. Butuh buku. Kita nggak dapat relasi juga ya. Coba dalam teori penyelesaian masalah dalam sebuah organisasi adanya penengah orang ketiga. Benar. Contoh yang ada di lapangan ketika mengalami masalah di organisasi beda. Tidak hanya orang ketiga, keempat, kelima pun ikut campur. Sangat beda. Cuman memang
secara yuridis formal negara Indonesia ini sistemnya hukum, kita menaati legal formalnya seperti itu. Tapi untuk skill di lapangan ya kita juga harus mengimbangi, mencari sendiri. Itu Mas. Ini persiapan daripada sebenarnya persiapan dari semua bidang. Ya, Semua Mas. bidang. Mau bisnis, mau tenaga pengajar dan sebagainya, ya butuhnya skill yang mumpuni serta sertifikasi itu sebagai bukti validasi negara terhadap kemampuan kita. Ya. Ya. Dan ini yang penting ya, sangat penting sekali. Pernah nggak kita berpikir setiap tahun itu ada lulusan berapa ribu diploma 3 S1. Sedangkan perusahaan dan instansi pemerintahan hanya menerima lowongan kerja itu tidak sebanding dengan lulusan yang ada. Coba kita berpikir seperti itu. Ketika kita bisa mencapai ranah pikir seperti itu, kita akan evaluasi dan apa value yang harus kita tonjolkan terhadap perusahaan maupun instansi yang akan kita lamar untuk jadi karyawan di sana. Nah, adanya sertifikasi profesi dari LSP, BNSP ini penunjangnya seperti itu. Sebagai penunjang kompeten. Ya. Kalau tadi Mas Ika cerita kawan Mas Ika, kita teringat juga pas itu ikut seminar Bang Rocky Guru kan, Ya. di UNES. Bang Rocky nanya ke salah satu audiens, kamu semester berapa? Dijawab semester 6. Terus ditanya lagi sama Bang Rocky, kapan rencana DO? Gitu. Ketika orang ada Bang Rocky bilang, orang yang udah mumpuni mendengar Mas Ika, tadi cuma Mas Ika, yang udah ada persiapan, apalagi dibantu plus dengan sertifikasi itu. Mereka udah tahu ilmunya bertahan hidup, Ya. cara hidup ke depan. Jadi tidak mengandalkan pentingnya sebuah ijazah, tapi menghargai ijazah untuk bisa bekerja saja. Benar. Dari diskusi kita pagi hari ini sampai siang hari ini, Gus, mungkin yang terutama saya simpulkan ya, dari sebuah pembangunan wirausaha atau bisnis pun Mas Dika menjabarkan sebagai 3. Yang pertama tadi mental, fisik sama akhlak. Dan itu sebagai penguat dalam diri. Yang adapun kerjasama antara di organisasi untuk merelevankan dengan cara kita patungan bersama, membangun kerjasama yang real serta profesional dalam manajemen bisnis tersebut. Oke, baik. Mungkin kawan-kawan PBA udah menyaksikan podcast kita. Jadi kalau ada yang kurang dari podcast kita, tolong dimaklumi karena ini perdana ya Dile. Perdana. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang pengen saran atau kritik kepada kami, tolong di kolom komentar. Kalau bisa ya langsung aja ke ketua wakil saran ngundang siapa gitu. Ngajak kalau ngajak kolaborasi antar BEM juga bisa pada kami. Ngopi-ngopi. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Allahumma fi rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.